Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fawal muhtad wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, pertama-tama marilah kita bersyukur hanya kepada Allah SWT, karena kita dipermudah oleh Allah SWT untuk menghadiri taman-taman di antara taman-taman surga. Jadi kalau kita tahu, kita memahami bahwa salah satu di antara taman-taman surga adalah menghadiri majelis ilmu atau majelis ta'lim. Kita nggak tahu malaikat yang ada di samping-samping kita, tapi malaikat bisa melihat kita dan mendoakan orang yang ada di majelis ini. Jadi malaikat itu tugasnya banyak, macam-macam. Allah SWT mengutus malaikat itu. Ada tugasnya menjaga kita ketika tidur, ada yang tugasnya mengawal kita ketika kita pergi, ada yang mengawal kita ketika ngaji. Jadi semua itu adalah tugas yang diberikan Allah SWT kepada malaikat, yang bagi rizki, yang memberikan rezeki, yang membiarkan kita memberikan kehidupan, memberikan hujan. Semuanya itu Allah SWT sudah bagi semua. Sampai ketika masuk ke dalam liang kubur itu juga ada yang menemani kita. Ini adalah salah satu di antara malaikat yang memiliki tugas yang mulia. Jadi malaikat ini kalau kita tahu, mungkin kita nggak akan ninggalkan majelis ilmu, ya. Karena malaikat tiap hari menemani kita. Jadi malaikat ini kalau ada orang bagian ada salah satu malaikat itu bagiannya mencari orang yang ngaji. Mana ada orang ngaji, didatangi sama dia, didatangi, di sayapnya dikepakkan, kemudian dilindungi sampai orang ini selesai ngaji, dan didoakan orang itu selama dia mengaji. Ini menunjukkan keistimewaan orang yang ada di majelis ilmu. Ya, saya yakin ibu-ibu tidurnya lebih malam ya daripada biasanya. Tapi biasanya kalau pas ngaji itu godaannya banyak, minimal ngantuk ya, itu minimal. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, saya diberikan tugas oleh takmir ya untuk menyampaikan satu materi yang menurut saya penting, karena ada salah seorang sahabat Nabi yang namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini pernah didatangi oleh Umar sama Abu Bakar di rumahnya. Maka Ummu Sulaim itu ketika datang Abu Bakar sama Umar itu mereka menangis. Ya, Ummu Sulaim itu ketika didatangi oleh Abu Bakar, Umar dikasih salam, dikasih ya kata-kata yang seperti orang silaturahim gitu. Kemudian di tengah-tengah pembicaraan itu Ummu Sulaim menangis langsung. Maka kemudian Abu Bakar dan Umar menanyakan, "Wahai Ummu Sulaim, kenapa kamu kok menangis?" "Iya benar Abu Bakar, aku menangis." "Kenapa kamu kok menangis?" "Iya, aku menangis karena sudah tidak ada lagi wahyu yang turun." Karena Ummu Sulaim ini adalah orang yang menggendong Nabi, yang mengasuh Nabi ketika masih kecil. Gendong sana sini itu Ummu Sulaim.
sampai Nabi menjadi Rasul. Nah, Ummu Sulaim ini mendampingi Nabi. Jadi ini menunjukkan keistimewaan orang yang membaca Al-Quran, karena orang baca Quran itu hakikatnya Nabi turun untuk membacakan ayat itu. Jadi kalau kita baca ayat, satu ayat itu seolah-olah Nabi membacakan kepada kita. Itu menunjukkan bahwa orang yang baca Al-Quran itu mulia. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak hafal Al-Quran itu sudah nilai plus. Ada yang bapak-bapak, ibu-ibu punya anak hafal Quran? Sudah ya, ada ya, insya Allah ada di sak Gunung Sari mesti ono lah, masih siji atau separuh gitu ya. Nah, ini adalah keistimewaan anak-anak yang hafal Al-Quran itu nanti di surga dia akan nyari bapak ibunya, dicari bapak ibunya, kemudian diminta oleh Allah SWT, itu bapak ibu saya, tolong diangkat. Maka bapak ibunya diangkat, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Pertanyaannya adalah, gampangkah ibu bapak melepas anaknya untuk menghafal Al-Quran? Kalau ada anak ibu atau bapak minta mondok, kira-kira langsung dilepas atau digandoli? Digandoli. Sing gandoli bapaknya atau ibuke? Biasanya ibuke. Saya pernah anak saya minta mondok, anak yang pertama itu, nggak ada panas, nggak ada hujan, minta mondok. Ya, kalau saya lulus SD nanti mau mondok. Mondok di mana? Mau mondok di Solo. Wah, waduh temen Solo ini. Tapi karena dia yang minta, ya sudah, saya ajak survei ke sana, kemudian ketemu pondoknya, seneng anaknya. Nah, kemudian setelah mondok, oke, berangkat. Nggak sampai sebulan itu nangis-nangis minta dikunjungi. Kemudian ibunya minta mendampingi saya bilang nggak usah, ibu nggak usah mendampingi, aku tok ae. Maka saya datang, saya kunjungi, ngobrol agak lama, kemudian saya pamitan pulang. Ya, wis dikai jajan, dikai duit, tak tinggal mulih. Maka ketika sampai pintu gerbang, taksinya datang yang jemput saya itu. Maka kemudian setelah saya masuk taksi, kemudian bismillah, saya kasih salam, assalamualaikum, berangkat. Maka yang saya lihat dari belakang, anak saya begitu taksi jalan, anak saya ikut lari. Ikut lari anaknya, lari sudah. Saya begitu lihat anaknya itu lari, saya langsung ke depan sopir. Pak sopir, langsung berangkat sing banter. Banter sudah, selesai sudah. Anaknya nggak bisa ngejar. Saya nggak tahu nasib anaknya gimana waktu itu ya. Itu andai kata di sisi saya ada istri saya, kira-kira apa yang terjadi? Langsung mandek, Pak sopir mandek, ayo balik kanan. Memang bapak kudu ono tego didik. Tapi ada hikmahnya. Setelah itu anaknya mondok kerasan 6 tahun. Kemudian pengabdian setahun. Dalam waktu 2 tahun dia sudah hafal Al-Quran. Andai kata aku balik kanan, kira-kira hafal Quran enggak? Enggak kira hafal Quran. Oma nyekel HP. Itu penyakitnya anak sekarang. Nah, ini adalah salah satu di antara ya surga yang ada di dunia ini. Nah, kemudian ketika punya adiknya juga sama, kepingin mondok juga, tapi tidak sekeras mbaknya, karena adik kan biasanya ngikuti mbak E. Ya udah masuk aja, nggak ada tantangan apa-apa. Jadi selama mondok itu 6-7 tahun, dua-duanya sudah lulus. Sekarang sudah kuliah di Libya. Dan alhamdulillah kuliah di Libya gratis, gak pakai bayar. Ya, hanya ngasih sangu aja, sangu jajan. Nah, keistimewaan kalau di rumah itu nggak pakai murotal Al-Quran.
Ya, murotal Al-Quran ini anak dua itu aja, gantian nek moco, karena hafal Quran harus terus dibaca, kalau enggak hilang. Nah itu salah satu istimewanya. Kalau kita di rumah kan punya murotal ya, nah, sing nyetel murotal. Nah ini anak-anak kita yang baca. Nah ini adalah salah satu di antara keistimewaan kita kalau punya anak. Kata Nabi, 2 anak perempuan itu akan menjadi penghalang keluarga itu dari neraka, dan dia akan menjadi magnet untuk masuk ke dalam surga. Punya anak perempuan 2 atau 3 atau 4 bahkan perempuan semua, cilik digedekno, ya enggak, dibesarkan, diramut, dibiayai, mari ngono begitu kawin ucul. Kira-kira berat enggak ngelepas anak perempuan yang dinikah oleh laki-laki suaminya? Berat apa enggak? Berat. Maka bentuk beratnya itu oleh Allah SWT dibalas oleh Allah SWT, kasih surga. Makanya anak perempuan itu jauh diutamakan patuh kepada suaminya daripada kepada bapak ibunya, karena dia sudah menjadi tanggungan suami. Makanya kalau ada bapak ibu, jangan banyak ikut cawe-cawe urusan anak ya, karena anak sudah ada yang ngurusi, bapak ibu hanya bisa mendoakan. Ini adalah salah satu di antara pintu surga dan yang bisa menjaga kita dari api neraka. Itu punya anak perempuan sudah 2, apalagi anaknya satu-satunya atau dua-duanya perempuan, begitu dinikah hilang sudah, tinggal suami istri, koyok manten anyar maneh pada lawas. Nah yang ingin saya tunjukkan adalah ini, mohon maaf ayatnya gaduh-gaduh sehingga campur-campur ini ya, nggak usah dibaca ayatnya karena ayatnya ini campur-campur sehingga kita bingung kalau membacanya ya, kadang-kadang buatan manusia ya. Nah saya ingin tunjukkan, kita kalau ingin rindu Nabi, rindu mengikuti jejak Nabi, maka kita harus ingat tugasnya Nabi itu apa. Maka Nabi kita Muhammad SAW itu diberi tugas oleh Allah SWT untuk mengingatkan bahwa kita dulu pernah dilahirkan dan ruh kita itu di MOU sama Allah Ta'ala. Tahu MOU ya? Nah MOU itu perjanjian, janji suci, kata Allah SWT. Kata Allah SWT, wa idh akhadha rabbuka min bani adam min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika Allah SWT mengeluarkan sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam itu, kemudian disumpah, ditanya oleh Allah SWT, apa pertanyaan Allah Ta'ala? Alastu bi rabbikum, wahai ruh-ruh, apakah aku ini Tuhanmu? Bukankah aku ini Tuhanmu? Maka mereka mengatakan qalu bala syahidna, iya benar, kamu ya Allah adalah Tuhanku. Maka kemudian kata Allah SWT, antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Supaya apa? Supaya nanti ketika datang hari kiamat, manusia itu sudah nggak lupa lagi terhadap janjinya itu. Supaya nggak lupa. Bapak, ibu-ibu, khususnya ibu-ibu, biasanya kalau ada orang datang utang kepada kita, itu sikapnya itu kasar atau santun. Kalau ada orang datang kepada kita mau utang, itu sikapnya santun atau kasar? Santun sekali. Butuh soalnya ya. Iya. Nek butuh santun.
Sebaliknya, ketika wayahe membayar utang, kita datangi mereka, mereka santun atau kasar? Kasar. Biasane sama. Nabi dan Rasul itu ketika datang kepada umatnya untuk nagih janji, ya, ketika Allah tadi nanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Semuanya sepakat, qalu bala syahidna, iya, semuanya nunduk santun. Maka Nabi dan Rasul datang kepada umat ini untuk nagih utang. Maka Nabi dan Rasul itu diutus ke umatnya untuk mengingatkan apa? Utang. Dulu pernah punya utang. Dulu kamu sopan santun, kamu iya, nggak bantah blas. Begitu didatangi oleh Nabi, maka biasanya orang itu kalau punya utang itu ingat atau lali? Lali ya, ngelali. Biasanya nek punya utang ditagih lali. Prosoku wis mbayar lho, kok ditagih maneh? Maka Nabi datang untuk mengingatkan. Maka Nabi ketika datang kepada umat itu mengingatkan utangnya. Saya tanya sekarang, kalau ada orang nagih utang, kira-kira reaksi orang yang ditagih utangnya ada berapa? 1, marah, ngamuk-ngamuk. 2, kabur. Terus 3, janji semayan, si apik iku. 4, ya apa? Ngilang, yang lari mau iku wis ngilang. Ya, wis ya, kira-kira minimal ada 4 orang ditagih utang. Minimal lari, sebagaimana yang diungkapkan oleh kaumnya Nabi Nuh. Ya, umatnya Nabi Nuh ketika dikasih ayat-ayat mereka kepada mereka itu langsung semuanya lari. Nutup apa? Nutup mulutnya dan nutup telinganya itu, ditutup. Padahal Nabi Nuh berapa tahun dakwanya? 950 tahun. Itu dakwanya tok itu, belum yang lain. Bagaimana sabarnya Nabi Nuh? Dakwah lailan wa naharon selama 950 tahun. Bendikai peringatan, ditagih utangi, nutup pintu, nutup telinga dan mulutnya itu, kayak masker. Sama itu, semua Nabi dan Rasul ketika mendatangi umatnya mesti lari mereka, lari melayu kayak ditagih utang itu. Atau yang kedua, ketika didatangi utang, bayar utang, maka mereka melawan, bersekongkol untuk mengadakan perlawanan. Hampir semua Nabi dan Rasul begitu. Kalau sudah melawan, maka biasanya azab Allah turun. Ini adalah salah satu di antara janji Allah SWT. Nah, kemudian yang berikutnya, sebentar, mudah-mudahan ayatnya tidak lompat-lompat lagi yang kedua ini. Nah, kemudian fungsi Nabi dan Rasul itu, apa fungsinya? Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabasyirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Maka sesungguhnya kamu wahai Nabi, para Rasul, itu tugasmu hanya memberikan peringatan, dan ada orang yang mau mendengarkan nasihatmu itu hanya orang yang mau saja. Maka berilah kabar gembira kepada mereka, bagi mereka yang menolak itu akan ada ancaman, dan bagi mereka yang menerima dia akan memperoleh ampunan. Nah, ini adalah
kabar yang diberikan oleh Nabi. Jadi jangan dikira bahwa Bapak Ibu-ibu baca Quran, bangun tengah malam. Ya mungkin yang umurnya ibu-ibu sudah 50 tahun ke atas, tidurnya sudah nggak lama biasanya. Mesti tangi lah, jam loro, jam siji mesti tangi. Cuman tangine ku nang kamar mandi, buang air, mari lo turu maneh, atau wudhu, sholat malam. Insya Allah ibu-ibu di jamaah ini ngambil air wudhu dan sholat. Dan ini adalah peringatan bahwa umur 50 ke atas itu sudah wayahe, wis wayahe, sudah gak kakean turu. Ya, makanya bapak-bapak tugasnya kalau ada ibunya bangun tengah malam jangan diganggu, wis wayahe. Ya, ini adalah salah satu di antara keutamaan bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah umurnya di atas 50 tahun. Nah, di tengah malam itu Allah SWT turun di langit dunia ini, turun nawari siapa yang mau berdoa, siapa yang mau minta ampun, dia akan dikabulkan oleh Allah SWT. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau punya anak-anak yang sukses, ya, kalau lihat anak-anak yang sukses itu nggak mungkin bisa dilepaskan dari peran bapak dan ibunya. Ibunya, bapaknya luar biasa perhatian kepada anaknya sehingga anaknya sukses. Maka benar kata Allah SWT, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholiha. Ketika Nabi Khidir itu datang ke sebuah komunitas kampung bersama Nabi Musa, maka kemudian Nabi Khidir itu lihat ada tembok yang roboh. Maka oleh Nabi Khidir itu dia datang, Nabi Khidir bersama Musa. Kemudian warga kampungnya acuh tak acuh, nggak ada sing reken. Maka kemudian Nabi Khidir itu berinisiatif di temboknya tadi yang jatuh didirikan, didandani. Maka Nabi Musa protes, wahai Khidir, orang kampung ini kurang ajar kok, ngapain temboknya didirikan, biarkan aja, biar rusak temboknya. Maka kemudian Nabi Khidir mengatakan, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Sesungguhnya tembok ini, tembok yang jatuh ini, yang roboh ini miliknya dua anak yatim di kota ini. Wa kana tahta kanzul lahuma. Di bawah tembok ini ada harta karun. Harta karun, harta yang berharga. Kira-kira Bu, kalau ditanya harta karun ini kira-kira nilainya berapa? Ya, namanya karun mesti banyak. Kata Allah SWT, wa kana abuhuma sholiha. Dua anak yatim ini memiliki bapak yang soleh, orangnya yang taat kepada Allah SWT. Makanya kalau ada orang yang taat, itu jangan khawatir, pasti akan netes, pasti akan berpengaruh kepada keluarga dan anaknya. Padahal bapaknya wis mati tadi, ninggal dua anak yatim. Anak yatim ini sampai besar, kemudian hartanya itu dijaga, diberikan Allah SWT lewat tangannya Nabi Khidir. Diberikan harta itu kepada dua anak yatim. Itu karena bapaknya solihah, bapak ibunya solihah. Bapak mungkin bisa nyebut ya, punya tetangganya sederhana, anaknya wakeh, ya, tapi anaknya dadi kabeh. Saya punya tetangga dulu, anaknya 10, bapaknya penjahit, Bu, jahit tok iku. Anaknya 10 iku duwe omah kabeh, dadi kabeh. Gimana ngitungnya? Mau jahit tok lho, kok iso duwe anak 10 dadi kabeh.
Itu kalau nggak ada bantuan dari Allah Ta'ala, nggak mungkin bapak itu bisa sukses, anaknya 10, bahkan ada yang jadi dokter anaknya. Nek saiki jahit daftar fakultas kedokteran, iso melbu nggak? Insya Allah nggak melbu ya, karena harus bawa uang. Nah kalau dulu beda, hanya jahit saja, atasnya jahit isok nguliah no anaknya 10, nggak tahu rezeki dari mana. Ini nggak mungkin kalau nggak ada campur tangan dari Allah Ta'ala. Makanya kita ini hidup di dunia ini nggak mungkin kita bisa melepaskan dari Allah Ta'ala, karena bantuan Allah Ta'ala itu sangat besar. Andai kata bantuan Allah Ta'ala itu bisa dihitung, bisa diberikan secara kontan, bapak-bapak, ibu-ibu nggak cukup nerima duit itu. Apa buktinya? Rok'ataini fil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Bapak, ibu-ibu, kalau sholat 2 rakaat sebelum subuh itu nilainya khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik nilainya daripada bumi dan seisinya. Piro bu seisinin dunia itu? Isinya bumi itu kalau dihitung berapa? Nggak cukup bang bu nerima. Kata Pak Mahfud MD, Indonesia ini kalau pemimpinnya adil, itu masing-masing keluarga itu dapat 20 juta per bulan. Nggak pakai kerja bu. Itu kalau negara kita ini pemimpinnya adil, itu sumber alam ya, yang ada sumber daya alamnya itu diambil untuk kebutuhan rakyat, itu saulan bapak-bapak ibu oleh 20 juta per bulan. Kira-kira 20 juta per bulan itu kira-kira sebuah masjid apa enggak? Hah? Sebuah mall kok nanti. Itu 20 juta per bulan, karena pemerintahnya tidak adil. Bapak ibu utangnya 20 juta. Kalau dihitung aja 20 juta per kepala kali sekian juta orang, itu nggak bisa dihitung duitnya bu. Tapi kalau bapak ibu sholat 2 rakaat sebelum fajar, sebelum subuh, itu nilainya khairum minha, lebih baik daripada nilainya bumi dan seisinya, nggak dihitung. Makanya pahalanya disimpan sama Allah Ta'ala, disimpan, nanti ketika di akhirat ditunjukkan. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, urip paling top sekarang berapa tahun? Umur kita ini berapa tahun? Nyampe tak kira-kira kita sampai 70 tahun kira-kira? Roto-roto loh ya. Wah, kayak sekarang 40 stroke mati. Iya, gak sampai 50 mati. Rata-rata gak sampai 50 mati kok sekarang. Kata Rasulullah SAW, umur umatku ini adalah situna wasaba'una apa? Sana. Umur umatku itu gak lebih dari 60 sampai 70 tahun. Itu Nabi yang ngomong. Tambah akhir, tambah pendek umur kita. Kalau ngikuti sunnah Nabi 63. Jadi bapak ibu yang sing wis wida kurang 3 tahun, wis mulai giliran, mulai ngitung-ngitung 3 tahun lagi saya mati. Makanya harus nyimpen sangu 3 tahun itu. Kalau lebih bonus, alhamdulillah. Tapi kita harus siap. Umur kita ini 60 dijatah, paling top 70. Nah, kembali kepada kekuasaan Allah SWT. Kita ibadahnya itu singkat-singkat, ringan, tapi pahalanya besar. Kita 10 hari Dzulhijjah ini kan disunahkan untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Umum sudah baiknya itu. Kalau bapak ingin puasa, ya puasa terus selama 9 hari itu. Kalau mau sedekah, ya sedekah terus selama 9 hari.
Kalau berbuat baik ya berbuat baik selama 9 hari itu nilainya luar biasa. Nah, amal-amalan kita itu disimpan pahalanya oleh Allah SWT. Kita hidup hanya 70 tahun, 80 tahun, paling top 100 tahun. Saya nggak bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu sing uripe enak, mangane enak-enak, terus kepingin urip suwi misalnya sampai umur 100, kira-kira ya apa fisiknya? Mangane sate gule, ya, mangane serba santen, serba minyak, terus mari ngono umurnya sampai 100 tahun, kira-kira sampai apa ndak? Gak sampai bu, saiki. Nah, katakanlah sampai umur 100 tahun kita beribadah kepada Allah SWT 100 tahun, itu nggak ada nilainya bu kalau hanya umur ibadah kita itu. Tapi karena ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah SWT, maka kita bisa dimasukkan ke dalam surga. Surga itu nggak bisa dihitung bu, panjangnya itu nggak tahu lamanya berapa. Kita umur 70 tahun, tapi kalau sudah di neraka atau di surga itu kholidina fiha, nggak dihitung, nggak terhitung nilainya. Satu hari saja kita kalau naik ke langit, naik notok ke langit itu ketemu sama Allah Ta'ala, itu malaikat, itu seharinya 50.000 tahun. Sehari bawa urusan kita itu naik itu malaikat, kalau kita yang ngelakoni itu butuh 50.000 tahun ke atas itu ketemu Allah Ta'ala. Itu menunjukkan bahwa kita ini sangat kecil, nggak ada artinya. Makanya ibadah kita, sujud kita itu bukan kebutuhan, bukan karena Allah Ta'ala, enggak. Allah enggak butuh sama kita ya. Kita yang butuh sama Allah Ta'ala. Nah, ini adalah keistimewaan mengikuti jejak Rasul itu. Apa yang terjadi ketika orang ditagih utangnya tadi itu? Maka kata Allah SWT, ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Kemudian orang-orang yang didatangi oleh Nabi itu umumnya adalah mereka melakukan pelecehan, penistaan kepada Nabi. Nggak mau dia nerima syariat ini, nggak mau nerima agama ini. Caranya macam-macam, mereka nolak itu. Ada yang halus, ada yang kasar. Nah, ini adalah yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, tapi juga dilakukan oleh orang-orang sekarang. Coba kalau ada syariat Islam diterapkan, coba kalau ada usulan, gimana kalau pencuri dipotong tangannya? Setuju apa enggak? Gak bareng setuju nih. Orang-orang muslim itu kalau ada hukuman, ada hukum dari Islam, itu langsung kontan sami'na wa ato'na, apapun bentuknya. Pernah di zaman Rasul itu banyak orang yang ketika diajak perang itu akeh alasane. Ada salah satu di antaranya Ka'ab bin Malik. Pada saat itu dia lagi panen kurma, kebunnya bagus, kurmanya bagus, wayai panen, diajak perang sama Nabi. Kemudian dia males, dia nggak keluar, nggak ikut Nabi. Maka kemudian dia mengatakan pokoknya nggak punya alasan, pokoknya saya mau duduk-duduk aja, lihat panennya luar biasa enak, daripada perang. Ngapain perang? Maka setelah datang Nabi, datang kepada Ka'ab, dikabari bahwa Ka'ab nggak berangkat, maka oleh Nabi diboikot, nggak disapa selama 40 hari. Maka setelah itu Ka'ab bin Malik taubat, menyadari kesalahannya, nggak ikut petunjuknya Nabi. Setelah itu menjadi sahabat yang luar biasa. Nah, ini adalah apa yang saya sampaikan tadi itu. Andai kata kita ini bergelimang harta di rumah, semuanya serba ada, kalau ada 20 juta per bulan, ya itu kira-kira gak sebuah masjid.
wis sing enak-enak tok. Ngapain sujud, ngapain bangun malam, sembarang wis cemepak ono kabeh. Nah, beda dengan apa yang dikatakan oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu adalah panglima perang yang nggak pernah kalah. Kalau perang nggak pernah kalah, Khalid bin Walid itu. Ketika zaman jahiliyah itu yang mengalahkan pasukan kaum muslimin di perang Uhud itu Khalid yang mimpin ketika masih kafir. Porak-poranda kaum muslimin di tangannya Khalid. Begitu masuk Islam, Khalid memimpin perang dan tidak pernah kalah. Khalid itu. Dan Khalid itu kepingin mati di medan perang, tapi nggak dituruti sama Allah Ta'ala. Nggak sampai dia mati di medan perang. Matinya justru di atas tempat tidur Khalid itu. Khalid itu pernah berucap, mengatakan, saking kepinginnya mati di medan perang, dia mengatakan, andai kata di malam yang sangat dingin, di malam hari, di gelap gulita, besoknya menunggu perang, itu lebih aku cintai dan lebih aku sukai daripada ada kabar yang masuk kepadaku bahwa istriku lahir. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu kalau dengar anaknya lahir seneng apa enggak? Seneng luar biasa. Atau yang kedua kata Khalid, atau ada kabar ada gadis cantik jelita yang dikabarkan besok akan akad nikah dengan aku, maka aku lebih cinta, lebih seneng untuk ikut di medan perang di malam hari, di malam yang sangat dingin itu. Itu menunjukkan kualitas Khalid bin Walid luar biasa. Kira-kira nek arek saiki ditawari mene perang, hawanya dingin, musuhnya kuat-kuat, terus mari ngono ono berita dirabekno ambek gadis jelita, kira-kira milih ndi? Makanya beda, Bu. Sahabat itu disebut kuntum khairu ummah, itu bener. Nggak ada tandingannya masyarakat di zaman Nabi itu. Kualitasnya luar biasa. Datang Abu Bakar ketika perang Khaybar. Perang Khaybar itu adalah perang yang mencekam melawan orang-orang Romawi. Umat Islam nggak ada yang, rata-rata melarat umat Islam pada zaman sahabat itu. Maka kemudian datang Abu Bakar. Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya kepada Nabi, diserahkan. Wahai Rasul, ini hartaku semuanya untuk perang Khaybar. Maka ditanya Abu Bakar oleh Nabi, wahai Abu Bakar, kok kamu kasihkan semua? Anak istrimu bagaimana? Sudah, anak istriku urusannya Allah Ta'ala, Allah nanti yang jaga. Itu kualitasnya Abu Bakar. Nggak ada yang bisa mengalahkan kualitas Abu Bakar itu. Totalitas ngawal Nabi itu. Nah, ini menunjukkan bagaimana kualitasnya Abu Bakar itu. Kalau Umar bin Khattab waktu itu separuh saja hartanya, separuh dikasihkan. Wahai Umar, berapa ini separuh? Separuhnya keluarga, separuhnya untuk Nabi. Itu kualitasnya Umar, separuhnya Abu Bakar. Kalah. Dan Abu Bakar ini adalah manusia-manusia yang melahirkan anak-anak dan keluarga yang totalitas membela Islam. Nah, kalau mau ikut caranya Abu Bakar begitu, ngikuti jejaknya Nabi, totalitas Abu Bakar ini nggak ada yang nandingi. Nah, kalau umat-umat terdahulu itu suka mengolok-olok, orang sekarang juga sama, suka mengolok-olok. Kalau kita ikut berita, ada Pondok Zaitun, ya, Pondok Zaitun di Indramayu sana, ya, namanya Panji Gumilang. Ya. Itu kalau kita lihat ucapan-ucapannya, itu jelas keluar dari Islam. Ya, ucapan-ucapannya itu loh. Cuman karena kita bukan negara Islam,
Jadi dibiarkan aja. Tapi kalau itu pemerintahnya pemerintahan Muslim, Islam, hukum Islam, sudah selesai itu, Panji Gumilang. Tapi karena kita bukan hukum Islam, nah gimana ngomongnya ngaco, ngawur, ya, hampir semuanya kata-katanya itu nggak pantas diucapkan oleh seorang Muslim. Tapi lama, ya, pendek atau lama, pasti pondoknya itu akan tutup, itu sudah pasti tutup. Ya, karena media sosial sudah nyebar di seluruh dunia. Ada bapak-bapak, ibu-ibu, misalnya ada yang biayai anaknya berangkat ke Pondok Al Zaitun di Pondokan, mau? Ya jelas nggak mau lah. Jadi cepat atau lambat pondok itu pasti akan tutup. Yakinlah itu. Allah sudah menghinakan dia. Ya, sudah banyak kehinaan yang Allah berikan kepada mereka itu. Nah, itu salah satu di antara bentuk olok-olok mereka kepada ajaran Islam itu. Nah, kemudian yang berikutnya ini loh, Allah Ta'ala menggambarkan ada masyarakat yang ketika ditagih utang itu totalitas lupa dan siap untuk mengadakan perlawanan. Idz arsalna ilaihi mitsnaini fakadzabuhuma. Ketika masyarakat itu diutus nabi dua nabi loh diutus ke masyarakat itu, gak siji, loro, gak cukup satu. Kemudian fa'azzazna bitsalitsin, kemudian ditambahi lagi rasul yang ketiga, sehingga 3 nabi di satu komunitas itu. Apa jawaban mereka? Faqalu inna ilaikum mursalun. 3 rasul tadi itu mengatakan, iya kami ini rasul untuk kalian. Bayangkan, nggak ada loh komunitas dikirim sampai 3 rasul sekaligus untuk mengingatkan kepada mereka. Mereka telah menyimpang dari jalan yang benar. Nggak ada. Masyarakat Muslim yang nabi itu hanya 1 nabinya. Ini 3 sekaligus, nggak percaya, 3 itu telu. Tapi jawaban mereka apa? Nggak mau. Sampai diutus ada orang yang dari pucuk kampung itu datang kepada kampung itu. Wajah amin aqsal Madinah rajulun yas'a. Datang ada orang yang dari pojok kampung yang sangat jauh, dia mengatakan qala ya qaumit tabi'ul mursalin. Wahai kaumku, wahai penduduk ini, kamu ikuti 3 orang ini. Ini betul-betul rasul orang ini. Kamu kok nggak percaya sama 3 orang ini? Ini orang beneran ini, bukan orang-orangan ini. Ya, ini rasul betul itu. Mereka adalah utusan Allah SWT. Maka dia juga mengatakan ittabi'u ma lam yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikuti 3 orang ini. Orang ini nggak njaluk opo-opo, nggak minta balasan apa-apa. Dan orang ini adalah orang yang mendapat petunjuk. Orang ini nggak minta apa-apa, nggak minta nasi, nggak minta nasi bungkus, ya, nggak minta rekening, nggak minta apa-apa. Orang ini, 3 orang ini ikhlas dakwah saja, nggak minta apa-apa. Kamu kok nggak percaya itu gimana terhadap 3 orang ini? Apa yang terjadi? Penduduk kampung itu kemudian membunuh orang ini. 3 orang ini, 1 orang yang menyuruh tadi dibunuh. Ngajak penduduknya ikut ngikuti 3 orang ini, malah dia dibunuh. Maka kemudian orang ditunjukkan yang menunjukkan bahwa orang laki-laki ini dibunuh, itu ada ayat ini, wa ma liyala abudul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Dia mengatakan, orang yang dibunuh tadi itu sebelumnya mengatakan bahwa enggak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah kepada Allah SWT yang telah menciptakan dan hanya kepadanya aku akan dikembalikan. Orang ini punya keyakinan bahwa Allah Ta'ala itu hanya yang wajib disembah, karena aku nanti akan kembali kepada Allah Ta'ala.
Nggak mungkin. Kita hidup tidak akan kembali. Kembalinya kemana? Ke Allah Ta'ala. Dia mendakwakan itu kepada kaumnya. Dia mengatakan, ayo kamu ikuti tiga orang ini. Tiga orang ini mengajak kepada kamu untuk hanya menyembah kepada Allah Ta'ala. Itu aja. Makanya semua Nabi dan Rasul itu puncaknya mereka diancam sampai diusir bahkan dibunuh itu gara-gara satu saja. Apa? Mengingatkan utang tadi itu loh. Utang apa? Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Iya. Apa konsekuensi orang ketika ngomong kamu Tuhanku? Kalau misalnya ada anak ditanya sama ibunya, nak, aku ibumu? Iya apa enggak? Iya bu. Maka konsekuensi anak ketika ngomong iya, kamu ibuku, apa kira-kira konsekuensinya? Nurut, patuh, taat, nggak membangkang, dikongkon nopo ae nurut, dikongkon yang ngapi. Kita membesarkan anak kita, dibesarkan sampai gede. Ternyata anak tadi sing diperhatikan ibu lain. Ibu itonggoi. Ya, nggak berbakti. Kalau pulang nggak pulang ke ibunya, pulang no ibu itonggoi. Kira-kira anak ini anak durhaka, anak soleh. Itu gambarannya. Kalau ada anak mengatakan wahai ibu kamu ibuku, maka dia wajib taat kepada ibunya. Ibu disambangi, kalau punya rezeki tiga ibu kalau rezeki ya tetap digolek-golek ke ibu nek mulai nggawa buah-buahan, nggawa jajan, nggawa minuman, gawe ibu bahkan sama ibunya kalau meninggal didoakan ibunya. Itu anak soleh. Maka ketika ada orang yang tahu bahwa Allah Ta'ala itu yang memberikan rizki, yang menghidupkan dia, maka dia wajib untuk ikut kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah Ta'ala. Sama ini kejadiannya kayak begini. Tiga orang Rasul tadi meminta kaumnya untuk menyembah hanya kepada Allah Ta'ala. Ditambahi ada orang satu dari pojok kampung datang, wahai kaumku, ikuti tiga orang ini. Tapi justru tiga orang ini didustakan, satu orang ini dibunuh. Gara-gara apa? Gara-gara meminta hanya kepada Allah Ta'ala. Kira-kira perbuatannya apa warga kampung itu sehingga menolak tiga Rasul dan menolak satu orang dan membunuhnya? Kira-kira perbuatan apa? Nek saiki kira-kira perbuatan apa bu? Kok sampai wani membunuh itu? Apa kira-kira? Ya tadi itu suruh menyembah hanya kepada Allah. Berarti warga kampung itu menyembah selain Allah. Nang kuburan njaluk si mayit untuk didoakan dia. Wahai mbah Sunan, aku menik anakku sunat. Ya, anakku menik kawin, tolong ya kayak ono berkah. Itu minta kepada Mbah Sunan ini, minta doa, minta izin, mbah anakku sunat menih, tolong mbah yo doano yo. Jari sing sebelah nok kuburan, yo. Oh, padahal jelas loh, mayit orang yang mati nggak bisa apa-apa. Justru kita datang ke kuburan itu untuk mendoakan, bukan sebaliknya kita yang minta doa. Itu kira-kira begitu masyarakatnya. Menyembah kepada selain Allah diperingatkan, ngamuk dipateni. Apa balasannya pemuda tadi itu yang meminta supaya ikut tiga orang dan dia dibunuh itu? Maka dia kata Allah SWT, Balid khulil jannata qala yailati qaumi ya'lamun. Maka dikatakan kepadanya orang ini, masuklah ke dalam surga. Dan laki-laki itu mengatakan, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui posisiku sekarang. Posisinya di mana? Posisi laki-laki tadi di mana? Anak muda tadi.
di surga. Karena dia membela orang yang bertauhid, dibunuh langsung dimasukkan Allah surga. Maka dia, ucapan dia itu diabadikan oleh Al-Quranul Karim, bahwa pemuda tadi mengatakan, qala ya laitani qaumi ya'lamun, andai kata kaumku mengetahui aku sekarang ini enak pol. Andai kata mereka tidak berbuat syirik, nggak menyembah kuburan dan tidak minta kepada si mayit, nikmatnya kayak saya sekarang, kata pemuda tadi. Ini menunjukkan bahwa orang yang bertauhid itu sangat mulia. Kalau ada pembantu nih, membantu kita, resik-resik oma kita, sehari semalam, bahkan kita kasih ruang tidur, kita kasih makan seperti kita makan. Pembantu kayak begini digaji berapa, Bu? Nek nang Gunung Sari berapa, Bu? Digaji berapa? Makan ikut kita, kemudian membantu kita sehari semalam 24 jam ikut tidur kita, kira-kira dibayar berapa kalau di sini? 1,5 juta ya, 1,5 juta. Maka ketika ada orang yang bantu kita kasih makan, kita kasih uang, ya, kasih rumah, kasih kamar dan seterusnya, tiba-tiba sering-sering anak ini keluar rumah bantu ome tonggo. Ibu-ibu sepakat nggak? Hah? Sepakat ya? Yus gak apa-apa lah, amal soleh, apik gak? Itu sama, orang berbuat syirik itu begitu. Yo menyembah kepada Allah, tapi dia juga menyembah kepada selain Allah itu. Sama kalau dia punya majikan dua, majikan dia yang bayari dia, yang ngasih makan dia, ngasih kamar dia terima, tapi dia juga bekerja di tempat lain, tapi otomatis ini memakan haknya majikan yang tadi bayari 1,5 juta itu. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Wis kerja di sini, dikasih makan, dikasih minum, dikasih tempat. Kalau ada kesulitan dibantu, kalau ada keluarganya butuh apa dikasih sama majikan itu. Majikan ini kurang apa? Kan bagus toh. Tapi begitu dia keluar rumah membantu majikan lain, apa istilahnya? Nyeper di tempat lain, oleh gaji 1 juta juga. Jadi gajinya 2,5 juta, waktunya dibagi, ikut majikan yang pertama juga majikan yang kedua. Kira-kira nek majikan yang pertama ini krungu, kira-kira rela apa enggak? Enggak rela. Sama itu permisalan Allah itu dengan hamba yang kayak begitu itu. Satu sisi menyembah kepada Allah, sisi yang lain dia menyembah kepada selain Allah. Itu namanya berbuat syirik. Makanya perbuatan syirik itu tidak akan bisa diampuni, nggak bisa diampuni. Kira-kira nih, bapak-bapak, ibu-ibu, saya tanya, kalau bapak-bapak sudah nanggung kepada pembantu, dikasih makan, dikasih minum, dikasih tempat, dikasih uang, keluarganya dibantu, dicukupi, kemudian dia ternyata loyalitasnya kepada tetangganya, kira-kira pembantu ini diapa no? Dipecat kan? Dipecat. Itu yang bisa kita lihat di dunia ini. Bagaimana kalau Allah Ta'ala nek dipecat tok sih enak, isok kerja di tempat lain ya. Tapi kalau ketika di akhirat dipecat itu maknanya diapakan? Dihukum, dimasukkan ke dalam neraka. Wis kan sing nulung. Makanya di sini pentingnya kita tahu tauhid itu. Karena orang kalau tahu tauhid, dia akan tergerak untuk melakukan amal-amal sendiri itu. Jadi kalau kita punya anak tauhidnya kuat, ibu itu sudah bersyukur. Krungu adzan wis berangkat, gak pakai disuruh. Subuh-subuh remeng-remeng krungu adzan, langsung cepat-cepat wudhu berangkat ke masjid. Insya Allah warga Gunung Sari ngono kabeh arek-arek. Nah, ini adalah petunjuk yang amat besar. Kalau kita punya anak nemu duit, bu iki duit sopo?
Kalau lihat ibunya sibuk, dibantu. Itu karena anak itu punya tauhid. Mau Quran nggak pakai disuruh, berangkat ke masjid nggak pakai disuruh. Semua amal-amal kebaikan itu karena terdorong dari dalam sendiri. Makanya para nabi dan rasul itu nggak pakai disuruh, karena memang dia sudah punya tugas, tauhidnya sangat kuat, dan para sahabat semuanya begitu. Makanya pantas Allah SWT mengatakan kuntum khaira ummah ukhrijat linnas minadz-dzulumati ilan nur. Kata Allah SWT, kuntum khaira ummah. Wahai kuntum ini siapa? Ditujukan kepada nabi dan para sahabatnya. Kamu adalah umat yang sangat terbaik-baiknya umat. Nah, ini menunjukkan bagaimana Allah SWT itu memuliakan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Maka kemudian kata Allah SWT, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sesungguhnya aku ini telah beriman kepada Tuhanmu, dan dengarkanlah pengakuan keimananku ini. Ya, dia sudah di surga. Dia mengatakan, andai kata kaumku itu tahu posisi sekarang diriku itu, mereka akan menyesal. Menolak tiga rasul tadi itu menyesal dia. Nah, dia ingin menunjukkan bahwa di surga itu kenikmatannya sangat dahsyat. Jadi kalau di surga itu kita hanya kepingin saja sudah datang. Jadi kita kalau ingin keluar mata air itu tinggal nunjuk ini metu dewe. Kita ingin burung terbang, kepingin langsung ada di depan kita. Itu kenikmatan di surga. Itu nggak bisa diraih kecuali orang-orang yang melakukan amalan-amalan kebaikan, kecuali orang yang bertauhid. Sudah selesai ya. Terakhir, kemudian kata Allah SWT ingin menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu sangat besar, sangat agung. Maka Allah Ta'ala itu memberikan nikmat yang besar kepada kita. Kita ini nggak tahu kenikmatan apa saja yang pernah kita rasakan, kenikmatan apa saja yang pernah kita dapat fasilitas dari Allah Ta'ala, itu nggak pernah kita hitung. Kita ini lolos dari COVID-19 itu pernah nggak kita bayangkan? Coba andai kata COVID kita mati, sak kampung sini pernah didata nggak berapa yang mati? Pernah dihitung Bu, berapa yang mati warga sini ketika COVID itu? Banyak ya. Makanya ketika kita tidak meninggal, tidak mati, diambil Allah Ta'ala ketika COVID itu, alhamdulillah besar nikmatnya. Makanya ada dua permisalan, ada dua orang sahabat, ya, disaksikan oleh salah seorang sahabat Nabi. Sahabat Nabi pernah menyaksikan, pernah bertanya, pernah diceritakan, ada dua orang. Dua orang ini melakukan amalan-amalan kebaikan. Yang pertama, perhatikan Bu, yang pertama, pemuda ini taat, ibadahnya luar biasa, nggak pernah ketinggalan. Kalau ada Nabi menyampaikan apa-apa, ngajak perang, pemuda ini mesti ikut sama Nabi, sampai akhirnya dia meninggal syahid di perang, mati dia. Maka kemudian sahabat yang kedua, anak yang kedua, pemuda ini biasa-biasa saja anaknya, ya sholat, nggak setekun saudara yang pertama tadi itu. Kemudian ternyata pemuda tadi yang kedua mati, tapi meninggalnya di atas kasur biasa, nggak meninggal di medan perang. Kemudian sahabat Hudzaifah itu mimpi tentang dua anak pemuda ini. Maka disampaikan, ya Rasul, aku mimpi tadi malam, aku diperlihatkan oleh dua pemuda ini. Kalau menurut bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira yang masuk surga pertama itu yang pemuda pertama atau yang kedua? Pertama. Karena ibadahnya bagus, mati syahid, ikut perang. Tapi Hudzaifah ini ngomong sama Nabi, enggak ya Nabi, yang masuk surga ini yang kedua duluan, baru yang pertama itu.
Maka seolah-olah protes ya, seolah-olah protes. Sakno yo, mosok mati perang, syahid, berbuat baik, masuk surganya belakangan. Apa kata Nabi? Bener ya Hudzaifah, ya itu yang bener. Pemuda yang kedua itu masuk surga duluan. Karena selisih setahun matinya dua orang ini. Maka kalau dikalkulasi, kira-kira amalan setahun itu bisa mengalahkan saudaranya yang pertama tadi. Apa kira-kira? Amalan apa? Yo akeh Bu amalan setahun itu. Amalan apa? Minimal sholat 2 rakaat sebelum subuh. Iku ping piro? 365 hari kan? Belum sholat subuhi. Belum puasa Ramadan. Ya, belum dia naik haji atau umroh. Belum amalan-amalan yang lain, wakeh kalah saudaranya itu. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang diberikan umur panjang, manfaatkan untuk amalan-amalan kebaikan. Bisa jadi kita mengalahkan saudara kita yang ibadahnya melebihi kita. Tapi karena kita punya umur yang panjang, lebih banyak, bisa jadi kita masuk surga lebih dulu dari saudara kita. Karena peluang hidup ini kita manfaatkan untuk kebaikan. Saudara kita sudah meninggal, sudah nggak bisa apa-apa. Sementara kita bisa apa-apa. Seisok sholat malam, ya, bisa puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Seisok kurban, seisok haji, seisok umroh. Amal apa saja di depan mata kita. Tinggal kita mau apa tidak. Nah, di sini nih Allah SWT memberikan kepada kita kesempatan bahwa Allah SWT memberikan kita kehidupan. Kita hidup agak lama, diberikan tempo itu dalam rangka untuk berbakti hanya kepada Allah SWT. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan mendorong kepada kita untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Dan mudah-mudahan oleh Allah SWT kita dimudahkan untuk melakukan amal kebaikan dan kita dicatat sebagai orang yang husnul khotimah. Aqulu qouli hadza subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.